Shalom, puji Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bersyukur ya kita masuk ke edisi ke-60 dari surat Filipi. Ya saudara, kita coba membaca Filipi 4 ayat yang kedua. Yudea kunasehati dan Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Saudara, gereja Filipi merupakan mahkota bagi Paulus, karangan daun salam kemenangan, tetapi ada duri pada mahkota itu. Karena dua saudari perempuan memiliki ketidakcocokan yang serius sungguh-sungguh. Kedua wanita ini diduga adalah tokoh-tokoh terkemuka di dalam umat jemaat, sehingga perselisihan yang mereka alami sangat mempengaruhi suasana hati umat jemaat. Memang saudara tidak dipaparkan jenis faktor penyebab pertengkaran tersebut. Tetapi yang pasti adalah bahwa ada faktor mendasar, yaitu tidak sehati sepikir di dalam Tuhan, di dalam gerak pelayanan mereka. Ya, tampaknya bahkan di gereja yang penuh kasih ini, ya gereja Filipi disebut oleh Paulus gereja yang penuh kasih. Tapi masih ada juga ketegangan di dalam jemaat, ketegangan secara internal. Dan ini tidak menunjuk kepada ketegangan doktrinal. Jadi tidak ada ketegangan masalah pengajaran, masalah pelayanan firman yang disebutkan dalam Filipi pasal 3 yang Paulus katakan anjing-anjing. Bukan. Jadi bukan, karena ini orang Kristen. Kalau anjing-anjing itu kan orang Yahudi yang mengagungkan Taurat. Tapi ini semacam ketegangan di dalam persekutuan. Ya, masalah hati. Ya, masalah pemikiran. Nah, Paulus dalam keadaan terpenjara pun, kita lihat di sini, mempedulikan keadaan gereja di Filipi. Ketidakserasian relasi, apalagi itu terjadi di antara para aktivis seperti Euodia dan Sintike, adalah hal yang tidak baik dibiarkan. Karena itu Paulus meminta keduanya bersikap sepadan dengan status mereka sebagai pewaris hidup kekal. Besok kita akan baca itu dalam Filipi 2 ayat 3 sebagai pewaris hidup kekal yang sesungguhnya kita ini harus akur, namanya saudara. Kita sama-sama mendapatkan warisan. Artinya di dalam Kristus semua orang percaya adalah sesama pewaris kerajaan. Hal inilah yang menggugah hati kita untuk tetap apa? Untuk menjaga persekutuan kita. Kalau toh ada perbedaan. Tapi jangan perbedaan itu membuat kita terpecah belah. Jangan sampai terpolarisasi oleh karena beda. Kita sadar memang itulah keunikan kita. Ya, berbeda tapi kita tetap satu. Oleh karena kita pewaris hidup kekal. Kita adalah pewaris kerajaan. Kita adalah anak-anak Allah. Mari saudara, kita perlakukan orang lain. Walaupun kita punya alasan merasa tidak cocok. Tapi kita belajar mencocokkan diri. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.